Shalom adik-adik KKS. Shalom. Puji Tuhan, walaupun kita masih PA di rumah masing-masing, tetap sukacita yang datangnya daripada Tuhan menyertai kita semua. Ada amin? Amin. Iya. Nah, kita tunjukkan sukacita kita dengan bernyanyi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Gerakan badan dan tangannya ya adik-adik. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Bapa, kami panjatkan kehadiran-Mu karena berkat dan kasih-Mu Bapa, hingga hari ini Kau masih memberkati dan Kau masih melindungi kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Sabtu ceria kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti Bapa, dan juga Tuhan Yesus memberkati setiap firman yang disampaikan oleh guru KKR nanti Bapa, agar firman itu bisa dipakaikan oleh adik-adik kami Bapa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di atas segalanya ampunkan segala kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak disebut anak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita kembali mengangkat lagu pujian kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Musik Bang. Hatiku penuh nyanyian.
kita mau memasuki firman Tuhan, sebelum kita masuk firman, kita mau bernyanyi Bapa Engkau sungguh baik dengan sikap berdoa sambil bernyanyi Bapa Engkau sungguh baik dan musik.
bertemu lagi dengan kakak di Sabtu Ceria pada sore hari ini. Nah, bagaimana adik-adik kabarnya? Pasti semuanya adik-adik kakak dalam keadaan sukacita ya. Nah, tadi sudah bernyanyi memuji Tuhan, pasti sukacitanya bertambah lagi. Bener nggak adik-adik kakak? Bener kan? Nah, supaya kita lebih sukacita lagi, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kakak semuanya mau ya mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dulu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah Bapa yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk sore ini. Tuhan masih berkati kami. Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Bapa pada saat ini kami undang Roh Kudus-Mu yang hadir ke tengah-tengah kami. Engkau berkati Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan adik-adik kami juga tetap Engkau sertai. Engkau beri mereka pengertian untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kami berikan kepada adik kami pada sore ini. Inilah doa kami sambut firman-Mu dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Nah, sekarang adik-adik kakak semuanya kita buka Alkitab kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika 2 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 2 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kakak bacakan ya, adik-adik juga ikuti kakak membaca ya. Kita membaca secara serentak. Nah, 2 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, itu isi Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya, hari ini tadi adakah adik-adik kakak yang menangis? Adakah adik-adik kakak yang merengek? Nah, kakak harapkan tidak ada ya. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah tetaplah bersyukur dan bersukacita. Coba ulangi. Tetaplah bersyukur dan bersukacita. Nah, adik-adik, ada satu kisah. Nah, pada suatu tempat, suatu kota, yaitu yang dinamakan dengan kota Tesalonika. Nah, sesuai dengan tadi isi Alkitab yang sudah kita baca dari kitab Tesalonika. Jadi Tesalonika itu adalah nama kota. Nah, bagaimana ceritanya di Tesalonika? Kota Tesalonika itu terdiri dari orang-orang yang berbeda agama dan berbeda suku. Nah, terdiri dari orang-orang yang berbeda agama dan berbeda suku. Salah satu di antaranya adalah orang-orang Yunani yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi di kota Tesalonika itu ada juga orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dan ada juga orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kalau kita tinggal di antara orang-orang yang berbeda dengan kita, nah, biasanya itu ada perasaan gak enak ya. Nah, dan itu bisa mengurangi sukacita kita. Nah, tapi di kota Tesalonika ini, hal itu tidak terjadi. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, walaupun mereka bergabung dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus, tapi di kehidupan mereka sehari-hari, mereka tetap bersukacita, adik-adik. Mereka bisa tetap bersukacita. Nah, mereka tidak ada saling kecil-kecil hati. Nah, kenapa ya mereka bisa seperti itu? Karena mereka berhubungan baik antara satu dengan yang lainnya. Nah, dan mereka tetap taat kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap taat kepada Tuhan Yesus, yaitu mereka lakukan melalui berdoa. Nah, walaupun mereka tinggal dengan orang yang tidak sepaham dengan mereka, tapi mereka tidak terpengaruh kepada hal yang tidak baik. Nah, di mana mereka tetap berdoa, dan melalui doa itu mereka tetap mengucap
selalu bersukacita walaupun mereka berada dalam kondisi yang seperti itu. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus, pastilah akan lebih senang dan memilih untuk selalu bersuka dan bergembira. Iya kan, Dek? Nah, untuk kita bersuka dan bergembira itu sudah duluan kita ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi penebusan yang diberikan Yesus Kristus itu jangan kita sia-siakan. Yaitu sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita selalu murung, jangan kita selalu bersedih. Nah, jangan kita selalu bersungut-sungut. Kalau itu masih kita lakukan berarti kita belum bersyukur. Kalau kita belum bersyukur, maka kita tidak akan bisa bersuka cita. Nah, gimana kau mau bersuka cita? Gimana kau mau bersyukur? Keadaannya seperti ini. Nah, contohnya sekarang masa pandemi. Gimana kak aku mau bersuka cita? Belajar online, tugas banyak kali dikasih guru. Nah, guru nggak bisa menerangkan secara jelas. Karena hanya kadang melalui Google Meet, melalui Zoom, atau bahkan kadang hanya ngirim materi aja, nggak ada penjelasan. Karena keterbatasan keberadaan kita saat ini. Kesel loh kak, maunya cepet aja pandemi ini berlalu. Itulah doa kita, Dek. Tetapi walaupun begitu, kita harus tetap bersuka cita. Dengan keadaan seperti ini, supaya ini cepat berlalu, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti jemaat yang ada di Tesalonika tadi, dia tetap berdoa, dia tetap taat. Nah, sekarang di masa pandemi ini, apa dibilang pemerintah? Kemanapun kita harus patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, kalau nggak perlu kali jangan keluar rumah. Nah, itu kalau kita patuhi tandanya kita taat. Sehingga apa? Kalau kita taat, kita akan terhindar dari penyakit yang tidak kita inginkan. Kita akan selamat. Itu kalau kita taat. Nah, jadi dalam masa seperti ini pun, kalau ketaatan itu ada dalam kita tetap bisa bersuka cita, bisa berkumpul bersama keluarga. Iya kan, Dek? Kalau PR-nya banyak, pelan-pelan dikerjakan. Pasti gurunya juga sudah memperhitungkan tugas itu bisa kamu selesaikan sampai berapa jam. Jadi kamu nikmati, kamu syukuri, masih bisa tetap belajar walaupun melalui online, walaupun melalui daring. Jangan bersungut-sungut. Nah, jadi kalau kita nggak bersungut-sungut, kita bisa bersuka cita. Walaupun di tengah situasi seperti ini, kita bisa tetap bersyukur. Nah, hal itu kita lakukan dengan kita tetap taat dan mendekatkan diri kepada Yesus Kristus melalui doa-doa kita. Nah, memang banyak sekali adik-adik situasi terjadi seperti yang tidak kita inginkan. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengajak kita, walaupun situasi itu tidak seperti yang kita inginkan, tetaplah bersyukur. Bersyukur di dalam segala hal dan tetap bersuka cita. Kalau kita bisa bersyukur, maka kita akan bersuka cita. Nah, jadi anak-anak Tuhan yang wajahnya selalu ceria, yang wajahnya selalu penuh senyum, berarti dia tetap bersyukur, makanya dia bisa tersenyum. Seperti kakak bilang tadi, dalam situasi seperti apapun, kita harus bersyukur. Nah, begitu bangun tidur adik-adik, sebelum keluar dari kamar, berdoa dulu. Nah, kita awali hari kita dengan doa. Nah, doa itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini enggak, mau bangun tidur aja pun harus teriak-teriak mamanya bangunkan. Nah, mentang-mentang belajar online, bangunnya lama. Orang nggak ke sekolah kok nggak boleh terlambat kok. Nah, itu adalah salah satu anak yang tidak taat. Akhirnya apa? Guru sudah mengirim materi, kawan-kawannya sudah mengerjakan setengah. Nah, adik-adik kakak masih mulai mengerjakan, sehingga terlambat mengirim tugasnya. Akhirnya apa yang timbul?
buru-buru capek, akhirnya bersungut-sungut. Di dalam bersungut-sungut hilanglah sukacita. Nah, jadi nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh merengek-rengek, nggak boleh cengeng. Karena itu semua akan menghilangkan sukacita. Nah, karena itu mencirikan kita tidak bersyukur. Adik-adik, seperti yang tadi kakak bilang, kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Nah, sebagai anak Tuhan kita sudah dapat penebusan yang paling mahal sekali, yaitu darah yang tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, supaya anakku ini selamat, supaya anakku ini bisa bersuka cita, itulah maksud Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Nah, jadi itu jangan kita sia-siakan. Nah, jadi adik-adik kakak mulai sekarang bisa ya adik-adik kakak bersuka cita? Bisa ya adik-adik kakak bersyukur? Bersyukur atas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur adik-adik kalau mau makan ada nasi mau dimakan, ada lauk pauk yang mau dimakan. Nah, ada anak-anak lain tidak seberuntung adik-adik. Mau makan dia nggak ada makanan apa-apa. Boro-boro untuk ikan yang enak, nasi aja pun tidak ada. Dia harus bekerja dulu supaya dia bisa makan. Nah, bersyukur adik-adik pada saat hujan deras, pada saat cuaca panas, adik-adik bisa berteduh di rumah yang nyaman. Nah, itu sudah bersyukur adik-adik. Banyak anak-anak lain yang tidak seberuntung adik-adik. Hujan dia kehujanan, panas dia kepanasan. Karena tidak ada rumah untuk tempat berteduh. Nah, untuk tidur aja di mana ngantuk di malam hari, di situ dia tidur. Kalau ada kaki 5 orang yang kosong, kalau diizinkan di situ dia tidur. Jadi adik-adik kakak yakin anak-anak sekolah minggu pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak ada yang seperti itu kan, Dek? Semuanya mempunyai rumah yang nyaman kan? Setiap hari memiliki makanan yang layak kan? Berpakaian yang layak kan, Dek? Nah, jadi itu aja sudah adik-adik sangat bersyukur berkat-berkat yang diberikan Tuhan sama adik-adik. Jadi jangan lagi ada yang lain-lain yang membuat adik-adik yang tidak bersuka cita. Nah, yang membuat adik-adik lupa bersyukur sehingga sukacitanya hilang. Jangan adik-adik, jangan. Nah, seperti kakak bilang tadi, walaupun situasi belajar sekolah, situasi ibadah kita pada saat ini hanya melalui online seperti ini, itu pun kita sudah bersyukur. Nah, jadi banyak hal-hal, semua hal bahkan di dalam hidup kita harus kita syukuri. Dengan kita selalu bersyukur dalam segala hal, maka itu akan membuat kita menjadi bersuka cita. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, selesai mendengarkan firman Tuhan ini, adik-adik harus bisa bersyukur sehingga adik-adik kakak semuanya menjadi bersuka cita di dalam menjalani kehidupan adik-adik. Semuanya bisa ya adik-adik kakak? Bisa ya dek semuanya ya? Nah, kita laksanakan ya. Minta kekuatan Roh Kudus supaya adik-adik kakak semua bisa menjalankan firman Tuhan yang disampaikan kepada adik-adik kakak. Sekarang kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau terus menemani kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini Tuhan berkati dan bisa kami mengerti Tuhan dan mampu kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, berkati kami selalu dan ajari kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya dipegang di tangan kanan. Kita angkatkan lagu pujian kita, terimalah ucapan syukur. Musik Bang. Ucapan syukur
adik-adik kakak, sekarang kita sampai ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, tidak henti-hentinya Tuhan kami menghadap kepadamu Bapa, karena Tuhan begitu besar kasih-Mu yang kami rasakan. Terlebih-lebih untuk saat ini kami sudah bisa melaksanakan Sabtu ceria kami dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, ibadah yang kami lakukan ini dapat menyenangkan hati Bapa. Terlebih-lebih lagi Tuhan dapat menyenangkan hati adik-adik kami sekolah minggu semuanya Bapa. Bisa mengobati kerinduan mereka Tuhan untuk tetap bersekutu selalu kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua adik-adik kami sekolah minggu dimanapun berada, yang pada saat ini mengikuti ibadah ini ataupun yang tidak. Biar kiranya Tuhan, apapun yang dilakukan oleh adik-adik kami, tetap adik-adik kami ini semuanya Engkau berkati, Engkau jauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Terlebih-lebih Bapa, di masa-masa sekarang ini Tuhan, di mana masa-masa pandemi ini, dalam belajar pun adik-adik kami harus melakukan pembelajaran daring. Biar kiranya Tuhan, hal ini tidak mengurangi semangat mereka untuk tetap menjadi anak-anak yang pintar, untuk tetap menuntut ilmu dengan baik. Mereka bisa mengikuti pelajaran Bapa walaupun dengan keterbatasan jarak Bapa antara mereka dengan guru-guru mereka. Biar kiranya Bapa Engkau tambah-tambahkan kepintaran kepada adik-adik kami, agar semua pelajaran yang mereka pelajari Bapa, walaupun melalui jarak jauh, tapi mereka bisa mengerti. Biarlah kiranya adik-adik kami tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran mereka, dan mereka bisa tetap menjadi anak yang taat, mematuhi peraturan sekolah mereka walaupun mereka tidak berada di sekolah Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kesehatan adik-adik kami sekolah minggu semuanya. Biarlah kiranya kesehatan mereka juga Engkau yang pelihara Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan kepada adik-adik kami semua. Engkau yang lindungi tubuh mereka semua, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit Bapa. Jika pada saat ini ada adik-adik kami sekolah minggu yang sedang sakit Tuhan, biar juga kiranya Bapa yang lawat tubuh mereka, angkatkan penyakit mereka. Segala obat yang mereka gunakan Tuhan yang berkati, agar melalui obat itu bisa terjadi kesembuhan kepada adik-adik kami semuanya. Juga Tuhan, untuk iman percaya adik-adik kami sekolah minggu, biar kiranya Bapa, walaupun ibadah yang kami lakukan tidak seperti biasanya Bapa, sudah beberapa bulan ini kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing, tapi biar kiranya iman adik-adik kami tetap terpelihara karena ada Roh Kudus-Mu yang tetap menyertai adik-adik kami. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua adik-adik kami sekolah minggu semuanya. Orang tua mereka juga tetap kiranya Bapa yang menyertai di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka Bapa. Engkau yang memberikan rezeki berlipat kali ganda kepada semua adik-adik, orang tua dari adik-adik kami sekolah minggu Tuhan. Walaupun di masa-masa sulit ini Bapa, mereka bisa tetap bersukacita Bapa, karena Engkau yang terus menyertai mereka. Kesehatan dari orang tua adik-adik kami juga Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati kesehatan mereka. Iman percaya mereka juga Engkau jadikan semua orang tua dari adik-adik kami sekolah minggu orang tua yang penuh hikmat, penuh kebijaksanaan, agar bisa menjadi teladan kepada adik-adik kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini. Engkau melihat Tuhan, masa-masa pandemi ini belum berlalu daripada negara kami. Oleh karena itu kami meminta pengasihan-Mu, biar kiranya Engkau lawat bangsa dan negara kami ini Bapa, agar di masa-masa sulit seperti ini pun Bapa, negara kami ini bisa tetap mengandalkan Engkau. Engkau berkati kami semua, para pemimpin-pemimpin juga Bapa, yang mengurus negara kami ini dari tingkat terendah sampai tertinggi Bapa. Biar Engkau kepada mereka juga Engkau berikan hikmat kebijaksanaan Bapa, agar mereka bisa mengaturkan semua keberadaan negara kami ini dengan baik Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang melawat kami semuanya. Kami juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, biar kiranya Engkau tetap memberkati kami Bapa. Engkau tetap memberikan semangat kepada kami, kesatuan hati kepada kami, untuk bisa kami selalu memberikan yang terbaik kepada adik-adik kami semuanya. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Masih banyak yang ingin kami ucapkan, tapi kami tahu Bapa lebih tahu apa yang kami butuhkan. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Adik-adik, mari kita ucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada
kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Nah, biasanya kita akan melakukan atau mengadakan kreativitas kita. Nah, kreativitas kita pada hari ini membuat video tentang bersyukur atau bersukacita. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Adik-adik, contoh yang kakak buat untuk kreativitas kita minggu ini. Nah, adik-adik boleh berkreativitas sekreativitas mungkin untuk membuat videonya melalui tarian atau pujian. Bebas, adik-adik mau pilih pujiannya yang mana terserah. Harus ada gerakannya, harus bersemangat, harus bersukacita, dan harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, videonya jangan lupa dikirimkan ke guru KKR-nya. Nah, selamat beraktivitas, selamat berkreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.